Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya di sini. Siang hari ini saya akan membahas apa yang menjadi polemik beberapa hari ini ya, tentang sang debater, bagaimana sang debater menanggapi video dari Pak Yusuf Manubulu. Ya. Sebelum saya menanggapinya, saudara, mari kita lihat bersama-sama apa yang menjadi argumentasi atau pandangan dari sang debater agar kita tidak salah memahami apa yang menjadi unek-unek, kalau saya katakan unek-unek ya, dari sang debater ini. Kita akan melihat, saudara, dan mendengarkan. Selamat menyaksikan. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, dalam pembahasan kali ini, saya akan mengulang sedikit pernyataan saya tadi malam. Karena lebih dari 2 jam ya, 2 jam 15 menit, maka 15 menit di depan itu dihapus sama si streamnya. Maklum, masih gratisan ya kawan-kawannya. Kalau sudah berbayar, baru bisa sampai berapa jam, 3 jam, 4 jam, saya pikir bisa ya kawan-kawannya. Kawan-kawan, di dalam uraian saya kemarin malam, ya, saya mengatakan bahwa para pendeta ini sekarang sudah mulai kehilangan panggung. Ya, saya awali kemarin dengan bicara tentang akibat corona. Orang tidak bisa lagi berkhotbah di gereja, tetapi melalui jalur daring, ya kawan-kawan ya. Sehingga panggung di gereja ditinggalkan, pindah ke dunia maya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengatakan oknum-oknum ini ya, oknum, saya bilang oknum lah. Sekarang oknum. Kalau kemarin kan memang pendeta nggak bisa di hampir semua ya. Di Indonesia tidak bisa gara-gara kasus corona. Sekarang saya bicara oknum. Oknum yang saya angkat sebenarnya bukan satu waktu itu. Mengenai peralihan. Peralihan dari idealisme. Contoh, saya ambil waktu itu yang pertama adalah pendeta Yusuf Manubulu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut ya. Maklumlah, saya kadang susah menyebut-nyebut itu ya. Karena ternyata itu bukan nama. Saya nggak tahu, itu saya kira nama-nama dari mana ya, Indonesia Tengah. Oke kawan-kawan ya. Sekarang saya bukakan kawan-kawan. Inilah derita seorang gembala, seorang pendeta. Kalau dia nggak pendeta mah saya nggak ambil pusing. Tapi dia seorang pendeta. Di awal dia buat channel, kalian perhatikan kawan-kawannya, betapa derita itu dia tanggung. Ya. Dia baik, dia berkhotbah. Tetapi yang menonton kalian lihat ini 471, 539, 520, 677. Ini 6 tahun yang lalu. Di situ masih ada idealisme berbicara bahwa dia adalah seorang gembala, bahwa dia akan menyebarkan firman Tuhan, ya kan? Sampai 5 tahun kemudian dia tetap masih apa? Tetapi yang menonton dialah 627, 681. Lama-lama kawan, dari idealisme itu mungkin dia berpikir kok nggak naik-naik subscriberku, nggak naik-naik viewerku. Kan demikian. Lama-lama mulailah ada keinginan untuk melompat lebih tinggi. Kan demikian ya. Maka sampai 2 bulan yang lalu, coba kita lihat di sini ya. Dia masih bicara tentang firman Tuhan. Tetapi lagi-lagi tidak laku. Dan seolah-olah di Indonesia ini bahwa orang Kristen itu tidak lebih dari 10.000. Ya, ini lihat. Siksa antikris 1.200. Tetapi kalau dia menanggapi pendeta-pendeta top, kayak gini viral, pendeta Dr. Niko Nitiarjo diserang oleh apa nih ya, banyak dibuat di sini, itu meledak. Di sini dia pansos, jangan kalian bilang saya pansos, saya tidak pernah pansos ya. Di sini dia jelas pansos, dia membahas Niko Nitiarjo, apa urusannya? Ya, itu dibuatnya batu loncatan. Tetapi tetap aja dia masih bicara tentang kekristenan, belum laku. Maka dia menghantam Esra Soro. Ingat ini, jangan kalian bilang saya ngantam-ngantam pendeta. Mereka ini pun saling hantam. Gara-gara apa? Gara-gara keinginan daging. Bahwa dia harus melompat lebih tinggi.
ya, yang menonton 8.300 ya. Ini kalau kalian lihat di sini ada ya. Nah, kemudian dia besoknya bicara tentang firman Tuhan, hidup bebas dari ketakutan, PS Yusuf Manubulu. Ada yang mengatakan dia ini pastor ya, jadi jangan salah kalian, di Kristen Protestan ada juga pastor, bukan hanya Katolik. Orang mengira saya mengatakan pastor itu langsung Katolik, tidak. Yang nonton 1.400, seolah-olah orang Kristen tidak lebih daripada 10.000. Ya. Masuk lagi dia bicara Roh Kudus, mudah terluka, 737. Orang Kristen inilah saya sesalkan. Saya bukan menyalahkan beliau, justru saya menyalahkan kita umat Kristen ini. Kenapa saya katakan kita? Karena aku juga bagian dari hal itu. Artinya aku orang Kristen. Cuman maaf saja kawan-kawannya. Ada sesuatu hal yang berbeda aku dengan kalian. Ya, dengan kita lah semua. Tapi tidak semua ya. Inilah tugas kita kawan. Kita lebih senang tidak orang bicara tentang agama orang sana yang diperbandingkan dengan ajaran Kristen. Ya kan? Karena kita tidak suka kalau orang berbicara tentang kekristenan itu sendiri. Seorang-orang orang Kristen di Indonesia tidak lebih dari 10.000. Lihat ya, 3 bulan yang lalu dia masih idealisme. Ya, nah keinginan daging sudah mulai datang. Dia mulai menantang si Esra Soro. Katanya siap berdebat dengan Esra Soro, menaik 17.000. Kemudian mulailah dia terpancing untuk mengulas-ngulas tentang agama orang sana, Kainama, Anwar Lutfi, itu meledak kawan-kawannya. Dan keterusanlah sampai sekarang. Jadi kawan-kawan sangat menyedihkan. Idealisme mereka yang dulu, cita-cita dari awal mendirikan channel, atau cita-cita awal dia menjadi pendeta adalah menyebarkan firman Tuhan, sudah dilupakan kawan. Dengan mungkin dia berdalil, oh kami juga menyebarkan firman Tuhan, caranya lain. Cara apa? Semua cara penyebaran firman Tuhan ada di Bible. Itu aja diikuti ya kawan-kawan. Nah, apakah ini terdampak hanya pada Pak PS Yusuf Manubulu ini aja? Tidak kawan. Saya buka punya Esra Soro. Ya, menyedihkan kawan ya. Kita kadang, ini pendeta kita loh ini. Tapi aneh. Setiap orang-orang pendeta ini bicara firman Tuhan, seolah-olah orang Kristen di Indonesia tidak lebih dari 10.000. Lihat nih. Jawaban 40-12, kamu sendiri anak siapa? 4.100. Pendeta Esra Soro, apa arti cinta untuk? Pokoknya kalau dia bicara tentang kekristenan, yang menonton itu 549. Pendeta Alfred Soro, aku dan Mamon. Part 3. Ya kan? Baru ini. Pendeta Soro, mengapa orang Kristen tidak bla 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 sekarang ya? Padahal subscriber-nya 314.000 kawan-kawan. Saya salut melihat Pak Esra Soro. Di sini beliau saya lihat ya kembali kepada kitohnya, kembali kepada fungsi dia sebagai seorang pendeta. Kalau dia mau kawan, bisa jadi dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang lain. Tapi saya nggak tahu kayak bulan-bulan Agustus itu dia meledak sampai jutaan itu karena dia bicara somat, bicara Yaya Waloni dan sebagainya macamnya. Tapi saya nggak tahu kenapa akhir-akhir ini Pak Esra Soro kembali hanya bicara firman Tuhan. Kalaupun sesekali membicarakan ustadz-ustadz sana itu karena sudah video dia ditanggapi ustadz itu dan dia nanggapi balik. Ya kawan-kawan, lihatlah betapa menyedihkan kawan. Subscriber-nya itu apa orang Kristen? Saya pikir ya banyak orang Kristen, tak mungkin orang Islam lebih banyak mensubscribe punyanya Esra Soro karena Esra Soro hanya bicara tentang kekristenan, ya kan? Kecuali dia ada bicara tentang perdebatan dengan Islam, orang Islam juga masuk sana tujuannya untuk ngintip-ngintip, ya kan? Lihat ini, tak lebih orang dari 10.000 padahal pengikutnya subscribernya 300. Nah ini 15. Sedih saya kawan melihat ini kawan, ya. Seolah-olah orang Kristen ini tidak mau lagi mendengar firman Tuhan. Kenapa? Mungkin gereja kami beda. Kan itu yang lagi kita lihat. Yang makanya orang Kristen itu sudah tidak peduli lagi dengan ajaran agamanya. Ya. Sekarang kita bandingkan dengan bahasa lama. Ya, bahasa lama Khalid. Khalid bahasa lama. Nah ini. Kalian lihat subscribernya sudah 1,45 juta kawan. Ya. Artinya memang ya orang Muslim banyak juga di Indonesia dan mereka juga suka ya. Nah ini orang ini sudah mulai berbicara memang ini fenomena lah. Saya pikir sama dengan Kristen juga, tetapi mereka lebih banyak juga ya. Kenapa?
Mungkin karena mereka lebih mayoritas dari kita ya. Nah, fenomena yang sama juga kupikir ini. Kalau orang bicara tentang Islam sendiri, yang menonton pun sedikit, seolah-olah orang Islam itu tidak lebih daripada 100.000. Ya, memang inilah saya bilang kawan-kawan fenomena. Tapi mereka ini masih mending ya kawan-kawan. Di bawah-bawah ini kalau kita lihat sampai juta-juta yang menontonnya kawan-kawan. Tapi lama-kelamaan orang bosan. Ya, inilah fenomena kawan. Faktanya lihat aja di sini. Kita miris juga kawan ya. Bahasa lama sudah begini dia berbicara hanya 8.000. Padahal umat muslim Indonesia sampai 100-an juta, 200-an juta ya kawan ya. Itulah sekarang yang terjadi kawan. Ternyata para pemuka agama atau pembicara agama ini kawan ya pada stres semua sekarang. Saya lihat. Tetapi ada yang tetap bertahan di situ. Ya kawan ya. Itulah orang-orang idealis. Tetapi orang-orang yang kehilangan arah, banting setir demi lompatan-lompatan tadi yang lebih tinggi. Nah, sekarang kawan-kawan silakan kalian menilai. Ya, ternyata setali 3 uang. Nah, sekarang saya akan membuktikan setali 3 uang lagi. Ini, saya putar sebuah video, kalian tolong dengar, dan apa yang kalian rasakan, ungkapkan sendiri di dalam hati kalian, ya. Agar kalian sadar, inilah yang terjadi kawan. Setali 3 uang. Nah dulu di gereja orang Kristen itu kalau nggak ke gereja cuma 2. Nggak ada baju baru dengan tidak ada sepatu. Coba ente masuk gereja kalau tidak pakai sepatu. Yang lain tuh kolin. Nggak ada sepatu. Makanya orang susah kalau masuk gereja garis belakang. Yang kaya-kaya di depan. Jadi yang lebih dulu masuk surga di Kristen itu yang paling kaya. Nah, pendeta duluan, Kristen jemaatnya ke neraka semua. Pendetanya gendut-gendut karena banyak yang dia kuras, jemaatnya kurus-kurus. Jadi Islam tidak ada pajak-pajak begitu, nggak ada ustadz ceramah 10% kembalikan ke masjid. Benjol tuh ustadz habis ceramah itu. Itu di Kristen dipaksa bayarlah, betul kan? 1/10. Jadi masuk Islam nanti deh nggak ada pajak. Nah, kawan-kawan, bagaimana perasaan kalian melihat video ini? Ya, kalau secara nurani kalian pasti emosi, saya tahu, ya. Dan lihat, kalau kalian cari di pencarian ya, ini sekarang saya buka ini pencarian ya, Yahya Waloni. Berapa banyak orang yang menonton video-video dia? Ya, ini lihat yang atas, 1,4 juta, yang bawah 510.000, 174.000, semua ribu-ribu, ini 926.000, 3,6 ribu, ya kan? Itu karena terkenal mungkin channelnya. Kalau ini semua di atas-atas, ini 2 juta, 2,2 juta dan segala macamnya ya. Artinya kawan, bahwa yang layak jual itu adalah hal-hal seperti ini. Ustadz-ustadz yang lurus-lurus aja berbicara, orang sudah mulai bosan. Awal-awalnya sih orang suka. Ya iman, untuk iman, mengembangkan iman, kepercayaan dan segala macamnya. Atau mungkin hari-hari tertentu aja disenangi, misalnya menjelang Idul Fitri, bulan puasa. Selepas itu, orang lebih suka bicara seperti Yahya Waloni ini. Dan yang menonton itu banyak, kawan. Banyak di situ kita pun bisa curiga. Bisa jadi umat muslim menonton sedikit, orang Kristen yang banyak. Karena ingin mengetahui atau melihat kesalahannya, kekeliruannya si Yahya Waloni. Kalau ini kesalahannya Yahya Waloni. Atau karena emosi orang itu dikabarkan, wah lihat dulu nih orang ini begini begono. Maka banyak orang menonton kawan. Ternyata kawan, itulah pasar sekarang yang berlaku. Kalau kau bicara agamamu sendiri dijauhi. Kenapa bagi mereka, adanya kitab suci saya baca. Sudah itu tinggalkan aja begini-begini. Sekarang kita lihat kawan ya. Saya membuka sebuah video lagi sama kalian. Video ini ketika Pak Yusuf Manubulu mewawancarai Muhammad Kc. Kita lihat kawan ya. Nah ini, sebentar kita ikuti aja dulu ya. Nah, saya putarkan dulu ini biar kalian bisa dengar dan kalian bisa mengerti apa yang mau saya sampaikan. Amin. Sekalipun saya sedang puasa. Ya. Jadi memang benar-benar yang dikatakan firman Tuhan, mengikut Tuhan itu tidak mudah. Harus bayar harga. Iya. Ya.
tidak ada kemudahan, ketenangan. Nah, kenapa saya sampai rela sengsara di dunia? Karena saya dari seorang santri pernah jadi ustadz, mendidik di masjid. Bahkan istri saya juga, itu santri saya yang dikawin gitu. Nah, saya pernah belajar dulu ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu saya ngimamin. Bukan muadzin, bukan tukang adzan, bukan. Saya imam. Jadi menyampaikan khutbah Idul Fitri, Idul Adha, Jumat, itu saya sudah terbiasa dulu. Gitu. Ya lumayan lah, sekarang berbicara di depan orang juga tidak terlalu kaku karena terbiasa mungkin. Nah, jadi saya menemukan bahwa di dalam Islam saya yakin tidak ada keselamatan. Kenapa? Karena yang dijadikan pedoman waktu itu, kitab yang dijadikan rujukannya, itu bukan Al-Quran, melainkan hasil pemikiran orang Arab. Nah, lihat kawan. Sekarang saya ajak kalian berpikir, ya kan? Yusuf Manubulu sudah kita buka tadi video dia. Sekarang saya lakukan hal yang sama ya. Perbandingan data. Kita bicara by data aja. Kita bicara by data terhadap channel ini. Yusuf Manubulu ini penontonnya 66.000. Sekarang kita buktikan saja. Ketika dia berbicara firman Tuhan, apakah sampai 66.000? Kalian akan tercengang kawan. Kalian akan berpikir ternyata Kristen di Indonesia ini tidak lebih dari 10.000. Ya kawan-kawan ya. Ini yang mau saya bilang, saya buka rongga kepala kalian yang kosong. Kalian menghina-hina saya silakan, saya tidak peduli. Penting saya tetap dengan idealisme saya. Bahwa apa yang saya sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Mereka sekarang melompat silakan, tidak masalah. Tetapi kalian harus sadar bahwa kalian tidak ada bedanya dengan Yahya Waloni dan kawan-kawan. Nah ini, lihat ini. Sekarang lihat. Yang menonton 417, 520, 4.400, 1.000, 1.200, 1.100. Dari 6 tahun yang lalu dia melakukan ini kawan. Jadi wajar beliau ini stres. 6 tahun aku berkhotbah, satu pun orang mau mendengar. Seolah-olah orang Kristen tidak lebih dari 10.000. Padahal kualitas videonya bagus, audionya bagus, semuanya dari beliau lakukan. Tidak naik juga. Tidak naik subscribernya tidak melompat ya mas. Tidak apa, bahkan sampai dari mungkin dari Singapura dia bicara. Bahkan dari luar negeri, dari mana-mana sudah berbicara. Tetap aja penonton tidak lebih dari 10.000. Tetap aja penonton tidak lebih dari 10.000. Bahkan dia mulai bicara tentang gembala lain. Ternyata aku kalau bicara tentang orang lain bagus. Mulai dari nantangin Esra Soro. Kalian kira oh, si Rudi semua pendeta tantangin. Tidak, dia pun nantangin pendeta lain kok. Nah, inilah kawan. Inilah data yang bisa kalian olah. Kesedihan kita melihat bahwa ternyata orang Kristen sudah bergeser menjadi seperti Yahya Waloni dan kawan-kawan. Tidak ada bedanya. Setali 3 uang kawan. Ya. Ternyata kawan, inilah fakta menyakitkan dan sekaligus menyedihkan. Kalau kau berbicara firman Tuhan, orang menganggap kau sinting, tak guna, orang pergi saja. Disitulah kita sadar bahwa ternyata orang yang memeluk agama itu, misalnya pendeta bicara tentang kekristenan, tidak lebih dari 10.000 orang. Sama juga dengan pihak Muslim. Kita lihat tadi bahasa lama itu kan, dia bicara tentang keislaman. Tidak lebih dari 50.000 orang Muslim se-Indonesia. Kira-kira seperti itulah mau ditunjukkan. Sama kan? Ini loh kawan, ternyata orang di Indonesia ini tidak lebih dari 50 orang. 50.000 orang Muslim. Siapa bilang 200 juta? Ini buktinya video yang menonton tidak sampai 50.000. Tetapi kawan, kalau beliau mengulas yang namanya agama orang lain, apalagi sampai mampu
mengatakan fitnah terhadap agama orang lain, bagi agama orang lain itu kan jadi fitnah. Bagi dia satu kebenaran. Kan itu yang terjadi. Sama dengan si Muhammad Kacir katanya, tidak ada keselamatan dalam Islam. Bagi dia itu kebenaran, bagi orang lain, agama yang bersangkutan, tidak, kau fitnah katanya. Ya kawan-kawan, itu lebih meledak kawan, dan banyak orang yang mau mendengar. Ternyata, wahai orang Kristen, kau setali tiga uang dengan mereka. Cuman kalian berlindung dengan dibalik apa? Wah, banyak cara mengabarkan Injil, banyak cara menarik jiwa-jiwa. Hei, kalian tidak paham arti menyelamatkan jiwa-jiwa. Kau menarik orang jadi Kristen, itu belum menyelamatkan jiwa. Masih permulaan. Paham enggak? Arti menyelamatkan jiwa. Tetapi setelah kau mengajari orang ini dengan baik dan benar, itu baru menyelamatkan jiwa. Kau buat orang beralih, itu baru permulaan, baru pengenalan. Paham ya? Tetapi setelah kau mulai beranjak yang namanya pendidikan, mengajari orang firman Tuhan, itu baru menyelamatkan jiwa-jiwa. Keliru kalian. Jadi kalau kalian bilang orang bicara tentang agama orang sana menyelamatkan jiwa, memang kalian sakit jiwa. Sakit jiwa kalian. Saya bilang itu. Kalian mau marah sama saya silakan, saya nggak peduli. Kalian bilang saya cari subscribe. Beberapa bulan lalu sudah saya katakan saya tidak peduli lagi dengan subscriber dan viewer. Satu orang pun subscriber, ini istri saya, kan misalnya begitu ya. Oke, saudara yang terkasih, ya kita sudah sama-sama tadi dengar bagaimana ungkapan hati sang debater ya terhadap salah seorang hamba Tuhan, pendeta, Pak Pendeta Yusuf Manubulu, ya, saudara ya. Jadi kalau saya menanggapinya, saudara, ya saya ambil sisi positifnya aja, saudara. Jadi bagaimana kegalauan hati sang debater ini melihat ya mengapa para teolog, ya para hamba Tuhan, pendeta, sang debater ini melihat dari Pak Yusuf Manubulu, ya terlihat, ya mohon maaf ini ya, inkonsistensi. Nah ini, ya artinya ada pergeseran idealisme Pak Yusuf Manubulu yang tadinya ya sang debater cerita 6 tahun yang lalu dia memulai YouTube-nya memberitakan kebenaran firman Tuhan ya dari Alkitab, khotbah, ya sharing dan lain sebagainya. Tiba-tiba beberapa bulan ini Pak Yusuf Manubulu bergeser gitu. Ya. Lebih suka membicarakan tentang agama seberang ya kan gitu. Ya. Terus juga selain membicarakan agama seberang, kita tahu sendiri Pak Yusuf Manubulu juga sekarang banyak mengundang para murtadin itu dan membuka ruang diskusi. Nah, seperti itu. Nah, saya juga ikut nonton ya ketika Pak Yusuf Manubulu dia mengundang beberapa murtadin dan membuka ruang diskusi. Pernah beberapa hari yang lalu saya ikut ketika ada seorang penanya dari Muslim bertanya, ya sepertinya Pak Yusuf Manubulu kurang menguasai ya dan tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Nah itu saudara. Jadi dari kegalauan hati sang debater ini, sang debater memberikan argumentasi ya pandangan tentang ini saudara. Apalagi Pak Yusuf Manubulu kalau saya tidak salah dia memberikan sebuah statement ya sebuah argumentasi bahwa Abraham itu berzina. Nah, itu sehingga ditanggapilah kembali oleh sang debater saudara. Nah, memang konsekuensi dari argumentasi sang debater pasti pro dan kontra saudara. Gini ya. Karena banyak juga ya para netizen, ya teman-teman kita yang juga ngefans, mengidolakan atau simpatik terhadap Pak Yusuf Manubulu, ya. Dan kita juga tidak menutup mata juga bahwa ada orang-orang juga yang tidak menyenangi, yang tidak suka dengan sang debater, ya. Kayak semalam itu, ya malah ada yang mengatakan
statement-statement, perkataan-perkataan yang sangat tidak enak ya kepada sang debater. Nah, saudara yang terkasih, ya, saya juga memberikan argumentasi saya. Kita juga tidak bisa, ya saya pribadi juga, ya sebagai YouTuber juga rohani, ya, YouTuber Kristen, apalagi Kristen juga, kita tidak bisa menafikan atau menyingkirkan bahwa netizen dari kalangan orang Kristen, ya, sekarang banyak menyenangi ketika YouTuber Kristen, para hamba-hamba Tuhan, apologet Kristen memberikan sebuah topik, ya, tentang perdebatan agama, ya, tentang kesaksian para murtadin, dan memang ya suka atau tidak suka, kita melihat viewernya sangat banyak, saudara. Itu, ya, kayak Tamparagi ketika dia membuka ruang untuk kesaksian para murtadin, wow, luar biasa banyaknya yang nonton, ya, lebih dari mungkin sekali live itu 7.000 penonton, ya, termasuk juga Pak Yusuf, ya, Pak Yusuf Manubulu, ya, viewernya juga luar biasa, ya, meningkat. Itu yang biasanya mungkin ketika beliau berkhotbah, ya, sharing firman Tuhan, ya, membuka kebenaran Alkitab, mungkin paling banyak mungkin 3.000, ya. Tapi begitu beliau beralih, ya, membuka ruang diskusi untuk debat agama atau kesaksian para murtadin, ya, viewernya luar biasa banyak. Itu bahkan juga meningkatkan subscribernya, saudara. Nah ini, ya. Jadi saya berpandangan, ya, Bapak Ibu saudara kata kasih, jangan salah anggapan tentang saya. Ya, memang inilah realita, memang inilah kenyataannya, ya, bahwa sekarang yang disenangi para netizen, orang-orang yang menonton YouTuber, YouTube, ya, seperti itu. Nah, itu, ya, daripada mendengarkan khotbah, renungan, sharing firman Tuhan, ya. Nah, saya tidak tahu, saudara, apa yang menyebabkan para netizen seperti itu. Mungkin kemungkinan yang terbesar bahwa para netizen ini ingin mendalami, ya, ingin semakin memahami apa yang menjadi pokok pikiran dalam agama sebelah, ya, agama kaum Kedan dan Nebayot ini, saudara. Itu sehingga mereka mau ini menjadi bekal mereka, ya, ilmu yang mereka tarik ketika mereka diperhadapkan dengan debat-debat agama, dengan berbagai macam pertanyaan tentang iman mereka, saudara. Kalau saya melihat seperti itu, kemungkinan terbesar seperti itu. Makanya mengapa para netizen suka menonton, ya, kisah-kisah para murtadin, debat-debat agama, ya, sehingga ada satu hal yang mereka boleh tarik, yang mereka boleh jadikan menjadi referensi mereka, sehingga mereka mampu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dipertanyakan kepada mereka tentang iman Kristen. Nah, seperti itu. Ya, kemungkinan, saudara. Ini pandangan saya, saudara. Makanya kenapa orang-orang Kristen suka nonton, ikut live, ya, juga diskusi tentang hal itu, saudara. Nah ini. Nah, sehingga inilah yang dilihat oleh sang debater, kok terjadi pergeseran gitu, ya. Yang seharusnya kita sebagai YouTuber Kristen, ya, pendeta atau hamba Tuhan, itu harus konsisten, harus punya idealisme. Nah, itu. Kalau memang dari awal, ya, channel kita itu kita buka untuk membahas firman Tuhan, ya, kenapa tidak sampai selamanya itu membahas firman Tuhan? Nah, itu. Sekalipun mungkin yang nonton tuh sedikit, teruskan aja. Itu mungkin anggapan pandangan dari sang debater. Jangan berubah. Nah, seperti itu. Itu. Apalagi kalau tujuan kita itu, ya, mulai bergeser, tidak memberitakan firman Tuhan, tetapi hanya untuk mencari viewer, ya, atau subscriber. Nah, seperti itu, ya.
Nah, inilah yang menjadi, kalau saya lihat, yang menjadi apa namanya, istilah itu dalam hati sang debater itu sesuatu kegalauan ya, yang harus dia ungkapkan seperti itu. Nah, terkadang memang kita, ya saya tidak membela Pak Yusuf Manubulu atau sang debater, saudara, tidak ya. Saya hanya ingin melihat di tengah-tengah, saudara, sebagai orang yang netral, saudara. Itu ya. Nah, ini yang dialami oleh sang debater, saudara. Ya. Nah, saya juga bisa memahami dari sisi Pak Yusuf Manubulu ya. Memang ketika kita sudah terjun di dunia YouTube, saudara, ya mau tidak mau kita juga merasa sepertinya ya alangkah sia-sianya saya membuka channel ini, ya saya membagikan sesuatu kalau yang nonton itu sedikit. Nah ini, ya sama seperti saya, saudara, ya kan gitu. Ya, itu juga yang saya alami, saudara. Pertama-tama saya membuka channel nama saya yang sekarang lagi di strike, saudara. Ya, sangat sedikit, saudara. Bahkan ada sampai 5 orang hanya menonton, saudara. 5, 10, ya. Ketika saya membahas firman Tuhan, sampai-sampai saya sharing dengan teman saya, loh kok begini, saudara tuh. Kenapa ketika kita membahas firman Tuhan, kita bagikan renungan, khotbah, kok yang nonton atau yang melihat itu kok sedikit. Nah itu. Sepertinya gairah orang Kristen itu, hasrat orang Kristen itu enggak di situ. Nah itu. Apakah karena mereka sudah banyak mendengar firman Tuhan dari hamba Tuhannya, dari gembalanya, sehingga ketika ada YouTuber Kristen atau rohani ya, membuat konten-konten Alkitab, firman Tuhan, khotbah sedikit gitu. Tapi ketika ya kita mulai membuka satu konten-konten yang berbau debat agama, ya, review debat agama, kesaksian murtadin, maka viewernya, penontonnya mulai meningkat, saudara. Nah itu. Nah, saya pribadi sebagai YouTuber Kristen, ya, saya campur, saudara. Saya tujuan saya membuka channel YouTube itu tidak hanya khotbah, saudara. Ya, jadi saya kombinasikan, saudara. Kadang-kadang saya khotbah, ya, bagi renungan, ya. Terkadang juga saya bagikan kesaksian para murtadin atau kesaksian orang yang percaya, bagaimana mereka mengalami kasih Tuhan. Terkadang juga saya membagikan pengajaran, ya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara lihat channel saya, jam 9:30, jam 9, 9:30 atau jam 10. Nah, sekaligus ini juga menjawab pertanyaan Pak Ginsu Singuda. Kenapa jawabannya berubah? Karena gini, Pak. Karena kita punya narasumber Pak Zevanya itu, ya dia ini seorang pengajar, ya tidak hanya pengajar Kristen, tapi dia juga pengajar bahasa Mandarin, bahasa Ibrani, Pak. Itu. Sehingga kadang-kadang saya yang menyesuaikan waktunya Pak Zevanya itu, ya. Nah, beliau bisanya kadang jam 9, kadang jam 9:30, kadang jam 10. Nah, itu seperti itu. Ya, dan topiknya ganti-ganti, saudara. Itu. Ya, kita selama beberapa hari ini kita membahas tentang karunia, ada 9 karunia. Nah, itu, saudara. Jadi konten saya memang punya prinsip tidak hanya membagikan atau berkhotbah atau renungan, tapi saya kombinasikan, saudara. Itu. Supaya para pendengar atau subscriber saya itu bisa diperkaya bukan hanya tentang Alkitab, tentang khotbah, tentang renungan, tapi mereka juga di satu sisi juga mereka diperkaya tentang pengajaran. Nah, itu. Ya, diperkuat tentang dari kesaksian rohani baik yang latar belakangnya Kristen maupun non-Kristen. Nah, seperti itu. Ya, beda halnya, saudara, ketika saya memang memutuskan bahwa channel saya itu harus khotbah renungan. Nah, ya prinsipnya saya akan konsisten dengan itu, saudara. Nah, tetapi tujuan saya sebagai YouTuber rohani Kristen, ya, tujuan saya membuka channel ini tidak hanya berbagi tentang khotbah atau renungan, tapi banyak hal, saudara. Saya kombinasikan supaya apa? Supaya para viewer saya, penonton saya, subscriber saya itu tidak bosan, saudara. Itu. Tidak menonton. Nah, kemungkinan juga Pak Yusuf Manubulu juga seperti itu. Nah, itu. Ya, kemungkinan Pak Yusuf Manubulu dia berpikiran
Jangan-jangan ketika viewernya itu hanya selalu menonton mengupas tentang khotbah, renungan, jenuh, membosankan. Ya, kenapa monolog? Nah itu. Ya makanya ya kalau saya berpikir sini, kalau saya menafsirkan jalan pikiran Pak Yusuf Manubulu, dia berubah haluan. Nah itu, ya. Seolah-olah dia Pak Yusuf Manubulu itu ingin mengkombinasikan seperti itu. Supaya channelnya itu jangan monoton. Nah itu. Ya, sehingga para viewernya, subscribernya itu tidak jenuh. Oh, hanya khotbah saja. Oh, hanya saya sudah pernah dengar itu dari gembala saya. Oh, begini aja seperti itu. Nah, itu. Jadi saudara, ya saya juga memberikan masukan kepada kita semua, viewer, ya penonton, ya para netizen, ya mari kita bisa mengambil sisi positif dari para youtuber Kristen, saudara. Nah itu. Bagaimana ketika kita melihat, nonton dan ikut live sang debater tanpa ragu, ya layar teologi, ya saudara Rudi layar teologi, ya Pak Yusuf Manubulu, ya dan lain-lain sebagainya, Pak Esa Soru, ya kalau saya pribadi, walaupun saya ini seorang apologet, seorang youtuber, ya kenapa saya mau bergabung dengan mereka? Karena saya juga mau melihat dan mau tahu, mau juga sebenarnya ada hal-hal yang positif yang saya dapatkan dari mereka, saudara. Nah itu, kalau hal-hal negatif saya pasti saya buang itu. Tapi hal-hal yang positif, nah itu yang saya ambil untuk apa? Untuk menambah jalan pikiran saya, artinya untuk menambah kekayaan pemahaman saya, ya sehingga saya tahu, oh kalau sang debater itu seperti ini, ya gayanya, ya caranya seperti ini, oh bagus ini. Nah, itu. Kalau tanpa ragu itu caranya seperti ini, oh seperti ini, ya kan. Banyak hal saudara, saya pelajari. Nah itu saudara ya. Oke, di sini ada Ibu Adasa. Ya kita akan sharing bersama dengan Ibu Adasa. Shalom Bu. Shalom Pak Bagus. Shalom. Iya Bu, silakan. Shalom. Saya itu subscribernya Bapak seingat saya sejak Bapak itu masih 7 apa 6 gitu deh. Subscribernya? Iya, jadi saya itu pokoknya Bapak baru itu saya udah ini sudah sudah masuk gitu. Tapi kalau sebenarnya favorit saya, ada juga favoritnya saya ya, tapi saya sih mau melihat Bapak menilai saya ya, selera saya, karena kan yang kita bahas nih sekarang selera kan ya. Saya itu favorit saya itu Pak Verbum Veritatis, paling favorit Pak Graziavello, Inyo Manis. Bapak tahu nggak Pak Graziavello? Ya, Inyo Manis ya, Pak Graziavello. Iya, dia. Terus tanpa ragu pastinya. Tanpa ragu, Bapak Andre Tunggal. Terus Pak Paul Zhang awal-awal kalau sekarang udah mulai agak saya udah mulai nggak sering saya ikutin gitu. Iya. Tapi kalau pas waktunya sih saya tetap ngikutin kalau nggak ada live yang lain. Terus dia Pak Yusuf Manubulu itu saya ikutin sejak dia masih suka counter yang saudara-saudara kita yang sebelah yang suka soal gitu. Jadi jadi saya itu kalau sang debater saya ikutin hanya di awal-awal. Di awal-awal gitu. Tapi yang kesini kalau misalnya lagi rame nih teman-teman cerita, oh ini ada debat, ada ini gitu, saya agak ngelihat ke sana. Tapi saya nggak terlalu, itu bukan terlalu pilihan saya gitu. Terus dia Pak Luis Prasetyo. Pak Luis Prasetyo gitu. Yang lain-lainnya masih banyak, ada ratusan. Rata-rata kalau saya udah tahu dia apologet Kristen, saya subscribe.
gitu. Karena saya merasa saya harus ikut membantu lah, walaupun cuma sekedar subscriber gitu kan, saya ikut inilah ngeramein gitu supaya maju gitu, intinya begitu. Tapi selera saya kira-kira begitu. Menurut Bapak, saya tipenya tipe yang seperti apa? Kalau Ibu, kalau seperti yang Ibu bilang tadi, Verbum, Inyomanis, ya, Gasepelo, itu lebih ke pengajaran, Bu. Karena memang Pak Verbum kan dia kan ke pengajaran. Nah itu. Sama Pak Inyomanis, itu pengajaran, seperti itu. Ya, saya cenderungannya ke situ gitu. Tapi saya masih peduli juga, kayak misalnya kayak kalau Pak Tanpa Ragi, saya mulanya itu saya yang paling sukai itu adalah yang monolognya dia. Monolognya Pak Tanpa Ragi. Tapi saya suka pola berpikirnya Tanpa Ragi. Cara dia pola pikirnya dia tentang menilai sesuatu itu gitu. Saya itu suka gitu. Menurut saya cerdas gitu. Tapi pada akhirnya saya tahu dia bukan orang yang latar belakangnya teologi ya Pak ya. Iya, bukan. Bukan gitu. Nah, itu. Saya masih tetap di situ-situ ya gitu. Ditambah lagi sekarang saya mau dengerin Pak Albert Kurniawan. Iya, jadi itu. Nah, saya melihat ya, kalau menurut saya nih, kenapa saudara-saudara kita menurut pandangan orang itu sering melihat ke yang seperti yang dikhawatirkannya Pak debater ini kan, sang debater ini. Sebenarnya kalau menurut saya, kita selama ini sebagai orang Kristen, kita semua tahulah, kita ini selama ini cuma di gereja. Gereja, komsel, persekutuan doa, gereja, komsel, persekutuan, renungan. Renungan pribadi gitu, itu kan pakai buku petunjuk, buku renungan-renungan yang sudah banyak di masyarakat gitu kan, gitu. Itu kan memang sekitarnya yang dibahas tuh hanya kekristenan kan gitu. Yeah. Jadi boleh dibilang dari umur dia dari 0 sampai misalnya umurnya 40 tahun, misalnya kalau dia 40 tahun sekarang, dia sudah mendengar begitu-begitu terus gitu. Nah, terus sementara seringkali kita dapat dari luar sana pertanyaan-pertanyaan yang kesannya itu ingin memojokkan kita gitu. Nah, karena kita secara sejujurnya kalau di gereja itu kan kita dengar khotbah, kita dengar renungan itu nggak terlalu masuk sampai ke dalam-dalam, kayak misalnya kalau kita sekarang ini kan, oh kita tahu asal katanya ini begini, ceritanya latar belakangnya begini gitu kan. Kan nggak selalu sedetil itu di gereja, ya kan? Iya. Bahkan kita, kalau saya pribadi, dari sejak saya masih kecil sampai sekarang, agama saudara kita seberang, itu diomongin 10 kali udah paling banyak. Itu udah paling banyak itu 10 kali gitu. Jadi mau nggak mau itu membuat orang menjadi istilahnya selama itu jadi momok gitu. Orang itu ngomong begini kita nggak bisa jawab, orang itu ngomong gini kita nggak jawab gitu. Apalagi kita nggak ngerti mereka itu seperti apa. Dari segi bahasa kita nggak ngerti kan? Iya. Jadi kita nggak tahu mereka itu seperti apa. Nah sekarang ternyata dunia internet ini sudah membuat mata kita terbuka. Oh ternyata begitu. Otomatis ingin tahu lebih banyak lagi gitu. Nah, apalagi kita sering menemukan kalau kita misalnya sumbernya dari sana, ini sih penilaian pribadi ya gitu. Saya nggak bisa mengatakan itu mutlak gitu. Saya menemukan selama ini yang saya dengar itu ternyata banyak yang tertutup.
gitu dari seberang sana gitu misalnya. Jadi otomatis setelah sekarang ini kita pengen tahu yang sebenarnya tuh apa gitu. Selama ini kita kan merasa diserang kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Gitu. Nah, otomatis saya pikir itu jadinya suatu kewajaran menurut saya. Itu. Jadi, nah, bagaimana kalau itu menjadi habit orang Kristen menjadi lupa untuk mendalami sendiri kekristenannya gitu. Menurut saya, kalau menurut saya, ya apologetika ini harus tetaplah dia memberi porsi untuk pure yang kekristenan gitu. Iya. Tapi bukan berarti kayak misalnya kita nonton Bapak misalnya Pak Yusuf Manubulu itu bukan berarti kita nggak dapat kekristenan, pengetahuan kekristenan dari situ. Kalau menurut saya bukan, tetap juga kita dapat banyak gitu. Cuman dari sudut pandang yang macam-macam gitu, yang berbeda-beda. Kita dari sudut pandang sini, sudut pandang sana gitu. Jadi kalau menurut saya tetaplah dulu juga gereja tetap mengingatkan, ayo saudara-saudara di rumah bangun mesbah keluarga, renungan gitu kan. Dari zaman dulu pun terus diingatkan gitu kan. Ya sekarang pun demikian aja gitu, sama aja, cuman pindahnya kan ke internet, ke online, bukan langsung disuarakan gitu. Jadi menurut saya sih apa masalahnya, nggak ada masalah kalau menurut saya. Iya. Kalau saya pribadi ya Pak, tapi nggak tahu menurut orang gitu. Iya, karena gini Bu, iya, karena kalau saya amati, ya memang netizen ini kan mengapa dia mau nonton, melihat, mendengar, gabung ya di dalam forum-forum diskusi para YouTuber rohani ini ya, apalagi ke seni, karena pasti mereka pengen dapat sesuatu. Nah itu, entahkah itu ya tentang perdebatan agama, ya contohnya debat agama Kristen dengan Islam, entahkah itu juga tentang kesaksian para murtadin atau yang dari Kristen, kan? Ya, entahkah juga mengenai kebenaran Alkitab, kan gitu, firman Tuhan. Ya makanya saya pribadi ya sebagai YouTuber Kristen juga, ya saya memang tidak pernah menyalahkan netizen sih, ya para viewer, para penonton kan gitu. Ya karena memang mereka lah yang bisa menentukan dan bisa menyimpulkan dari sekian banyak YouTuber rohani Kristen itu siapa yang menjadi, ya tanda kutip ya, idola. Gitu. Siapa yang menjadi yang mengena dalam hatinya, kan seperti itu. Nah, ada beberapa viewer itu mungkin sepertinya pengennya tuh orang yang mau dia itu seperti gayanya kayak sang debater, ya pokoknya ya kalau ya kalau tidak gitu kan tuh langsung main-main gitu kan tuh seperti itu. Nah, ada juga para penonton ini pengennya gayanya ya seperti saudara Rudi layar teologi, ya kan, atau seperti Inyo Manis ya, Pak ini ya Garcia Pelo, atau Febum Veritatis juga yang ketika dia memberikan pengajaran tuh tetap langsung itu kan sistematis ya seperti itu. Nah ada juga yang pengennya tuh adem, ya kan tadi Pak, makasih Pak Cece Nora ya, kalau Pak Bagus adem katanya, karena saya jujur Pak, saya tidak mau orangnya berdebat-debat seperti itu. Itu saya pengennya ya kalau memang saya ya kan, mungkin Bapak Ibu juga ada, saya juga sering dengar kebenaran menurut saya itu belum tentu menjadi kebenaran bagi orang lain. Nah seperti itu. Jadi bisa ya sudah, ya silakan orang punya argumentasi masing-masing, ya kan, pembenaran masing-masing, ya kita uji aja dari dalam Alkitab, ya kan, kembali kepada Alkitab, back to the Bible, gitu aja saya. Makanya saya tidak mau, saya berusaha untuk menghindari, ya kan, perdebatan seperti itu, karena saya berpikir gini, ya kita debat juga tidak ada guna, kan seperti itu. Apalagi dengan kaum Kedan dan Nebaioth, kan, sampai putus pun urat leher kita, ya kan, kalau memang orangnya sudah bebal, dia tidak akan terima argumentasi kita. Nah, makanya saya berusaha untuk menghindari perdebatan, ya kan. Di channel saya juga tidak pernah, paling saya melive-kan contohnya debat antara sang debater dengan Farudin, dengan Nanda dan sebagainya. Tapi kalau saya untuk berdebat sendiri saya tidak mau. Nah, seperti itu. Apalagi
kalau saya itu dipancing untuk berdebat dengan sesama hamba Tuhan, ya kan, dengan sesama pendeta. Makanya kalau ketika saya live bersama Pak Paul Zhang, orang berpikir saya ini sealiran dengan Pak Paul Zhang. Sebenarnya tidak. Gitu. Iya, jujur buat saya ini ada beberapa hal yang saya tidak setuju dari Pak Paul Zhang. Cuma saya tidak mau, Bu. Nah, seperti itu. Kenapa? Tidak ada guna. Iya, kita berdebat tentang Trinitas dengan non-Trinitas itu tidak ada guna. Nah, seperti itu. Ya kan, bukan Trinitas yang membuat kita selamat. Itu bukan baptisan yang membuat kita selamat. Bukan bahasa roh yang bisa yang membuat kita selamat, tapi iman kita. Kan itu. Makanya saya berusaha untuk menghindari. Silakan viewer mau ngomong apa tentang saya. Kadang-kadang ya kan ketika saya live di Sang Debater ada juga yang ngomong, Pak Bagus itu ular kepala 2. Pak Bagus itu apa saya gabung sama Sang Debater, Pak Bagus itu pedang bermata 4. Waduh, saya cek aja. Silakan, Anda tidak tahu kok bagaimana saya, kan gitu. Yang penting ya saya kenapa saya mau bergabung ikut sama Sang Debater, ya Tamparagi, Layar Teologi, Paul Zhang, ya kan? Karena saya juga pengen tahu ya kan apa yang menjadi argumentasi mereka. Nah, itu. Dan pasti saya mendapatkan hal yang positif dari mereka. Nah, itu aja. Saya punya prinsip itu. Tidak mungkin saya tidak mendapatkan hal yang positif dari Pak Paul Zhang, Sang Debater, Tamparagi, Layar Teologi, Inyomanis, Verbum Veritatis. Pasti saya mendapatkan hal-hal yang baru, hal-hal yang positif. Kalau hal yang negatif, saya buang aja. Nah, seperti itu, Bu. Iya. Kita kan udah dewasa ya, Pak. Dan kita harus membiasakan juga untuk mengkritisi setiap ajaran. Kan Tuhan juga nyuruh gitu. Kita harus menguji semua ajaran. Kita udah dewasa, kita udah ini. Jadi memang kalau menurut saya, kalau nyalahin orang itu, menurut saya itu apalagi kita bisa menyalahkan orang dengan mengkritik orang dengan bahasa yang bijaksana, gitu. Nyalahin orang, apalagi kalau kita harus kalau kita sampai menekankan kesalahan orang itu sedemikian kerasnya, menurut saya itu udah kesombongan. Buat saya kalau saya Pak dengerin orang, saya itu pakai feeling. Jadi kalau misalnya saya kayak misalnya layar teologi saya suka dengerin juga, saya ikut nimbrung gitu. Itu karena apa? Saya melihat, saya merasakan motivasi bapaknya itu masih baik. Saya bisa nangkap dengan hati saya gitu. Bukan cuma pikiran saya, tapi saya bisa menangkap dengan hati saya. Saya merasa sejahtera mendengarkan dia, walaupun saya tidak setuju, misalnya. Tidak setuju artinya tidak sependapat. Kan kita tidak selalu lah sependapat sama setiap orang gitu. Tapi saya masih merasa sejahtera, walaupun saya tidak sependapat dengan dia, saya mendengarkan dia itu hati saya masih sejahtera gitu. Terus kalau saya tuh dengerin orang itu, saya pendeta pun begitu. Kalau saya mendengarkan pendeta ini rasanya tidak sejahtera, bagi saya tuh saya jadi negative thinking. Ini orang Bapak pendeta ini orang benar apa enggak sih sebenarnya? Itu di pikiran saya. Saya nggak yakin nih bapak ini orang benar, dia itu cuma diomongan doang. Itu kadang saya begitu karena saya tipenya itu saya waktu mendengar dia sejahtera apa enggak gitu. Saya bisa menangkap nggak kebaikan hatinya dia gitu. Walaupun misalnya saya, kalau Pak layar teologi kan Pak Rudi itu kan dia agak-agak eksentrik kan cara berpikirnya. Agak eksentrik cara berpikirnya gitu. Tapi saya masih merasa sejahtera waktu mendengarkan dia. Saya masih merasa yakin dia punya motivasi yang baik gitu. Nah, sama demikian juga dengan Bapak Yusuf Manubulu itu saya masih sejahtera mendengarkan dia gitu. Oh, ini ada lagi satu lagi, misalnya Bapak sering tuh barang Bapak Samuel ya, suka barang Bapak, iya Siahaan kan gitu. Dia memang gaya bicaranya Pak Samuel itu kan
gaya so pinter banget gitu kan. Ya, sebentar ya. Iya gitu. Bukan so pinter sebenarnya sih, percaya dirinya agak levelnya agak tinggi gitu kan, levelnya agak tinggi gitu. Tapi saya masih merasa dia bukan orang yang sombong. Gitu, bukan orang yang sombong, saya gitu. Jadi saya ngedengerin, walaupun saya ngedengerin misalnya subscriber si A, si B, si C, kadang saya kenapa saya nggak sering-sering di tempatnya dia misalnya kan, itu karena saya sebenarnya merasa nggak sejahtera, Pak. Saya nggak merasa sejahtera, jadi dia ngomong apapun saya nggak merasa terbangun gitu. Kalau saya orangnya begitu. Gitu. Makanya ketika saya dengerin Pak Verbum Veritatis itu sebenarnya buat saya itu bahasanya tinggi. Kadang-kadang saya ada yang tidak saya mengerti gitu. Tapi karena bahasanya saya ingin belajar. Karena Pak Verbum itu kan akademisi. Jadi gaya bahasanya memang gaya bahasa ini akademisi. Itu. Iya, dia akademisi dan dia jujur saya pun orang sekolah gitu. Boleh dibilang saya juga istilahnya mengecap pendidikan gitu. Cuma setiap bidang kan berbeda bahasanya kan. Ada bahasa tertentu yang kita nggak sama gitu, yang nggak biasa dikeluarin. Misalnya bahasa kedokteran nggak mungkin muncul di ekonomi gitu kan. Yeah. Tapi saya mendengarkan dia, saya sejahtera, saya merasa dia membangun saya gitu. Jadi saya nggak ada penolakan gitu jadinya. Gitu. Jadi kalau menurut saya selama para YouTuber ini mempunyai motivasi yang baik, motivasi yang memang untuk untuk menyenangkan Tuhan, buat saya kalau saya sih buat saya nggak akan masalah, Tuhan akan memakai mereka, saya percaya itu. Iya. Jadi walaupun Bapak Pendeta misalnya khotbah, kalau saya nggak sejahtera, saya nggak merasa terbangun oleh dia loh Pak. Jadi tapi saya berpikir begini, nih Bapak ini kok nggak itu ya, nggak bisa nyentuh hati ya omongannya gitu. Malah kadang-kadang saya bertanya, itu kenapa bisa begitu ya Bapak itu kan saya dulu waktu kecil saya dibesarkan di keluarga Katolik, Pak. Oh, Katolik. Di keluarga Katolik karena saya pisah dari keluarga karena saya sekolah di Jakarta, orang tua saya di Tapanuli Selatan. Jadi mama saya sih HKBP, orang tua saya, tapi akhirnya saya di Katolik gitu. Jadi kalau pastor-pastor, Bapak pernah lihat gak pastor-pastor kalau khotbah? Iya. Kalau pastor-pastor kan cenderung monoton begitu aja. Iya. Jadi saya sebenarnya udah terbiasa dengan itu. Tapi ada orang pendeta-pendeta tertentu yang monoton gitu, itu bisa saya nikmatin. Tapi ada orang yang semangat, pendeta itu semangat, tapi saya nggak bisa saya tangkap. Saya nggak merasa hati saya mendengarkan dia itu misalnya berkobar-kobar gitu. Apa sih antusias gitu. Padahal saya ya namanya di gereja ya kan kita fokusnya ke situ gitu kan Pak. Itu saya kadang-kadang seperti itu. Makanya tadi saya bilang saya suka negative thinking nih orang. Oh ini pendeta ini hidupnya bener apa kagak ya sih gitu. Kadang saya pikir begitu loh, orang kalau ada misalnya Pak saya ngelihat kesaksian-kesaksian yang para murtadin itu, kalau saya dengerin, kalau dia itu memang cerita dari yang sejujurnya dan dia alami gitu, itu kita merasa loh Pak itu hanyut oleh ceritanya dia.
Karena dia memang hatinya di situ, waktu bercerita dia alami, jadi hatinya di situ. Coba orang yang cerita yang enggak. Saya jujur saja kalau misalnya Bapak mungkin tahu ya, saya bukannya mau ini ya, mau jelek-jelekin ya. Kalau Bapak Pariaji cerita, Bapak Pariaji cerita soal dia pergi ke neraka, pergi kemana gitu. Itu hati saya itu kayak ada temboknya. Tapi saya bergereja di situ, gitu. Tapi saya lama bergereja di situ. Tapi hati saya setiap dia cerita seperti itu nggak nyentuh ke hati saya sama sekali, gitu. Makanya saya nggak percaya jadinya. Itu benar apa enggak, gitu. Saya tipenya seperti itu, Pak. Jadi tapi saya percaya, yang saya mau sampaikan, kalau yang mau saya sampaikan itu saya percaya YouTuber itu asalkan motivasinya memang benar, saya percaya Tuhan akan memakai mereka kok. Akan ada jiwa-jiwa yang tersentuh. Ada dari yang tadinya tawar hati, yang tadinya kita suam-suam kuku, atau bahkan yang dari seberang, itu pasti hatinya ada yang tersentuh. Bagaimanapun gayanya, saya percayanya begitu. Makanya janganlah nyalahin, apalagi sampai jor-joran nyalahin buat saya, aduh, itu menyedihkan buat saya. Kira-kira begitu, Pak. Bisa Bu. Saya sharing. Iya, terima kasih Bu ya atas sharingnya. Iya, sama-sama Pak. Iya, saya juga, walaupun saya sebagai YouTuber, kalau Ibu ada saya ini bicara, ya masuk juga Bu ke hati saya gitu. Jadi memang itulah suara hati netizen memang rata-rata seperti itu Bu. Iya, makanya saya juga sebagai YouTuber Kristen juga, ya saya tidak menyalahkan, ya kadang-kadang juga bahkan sering ada YouTube netizen ini kan viewer kan ada yang pro dan kontra sama kita, itu hal yang lumrah lah bagi kita. Hanya kita sebagai YouTuber Kristen ini, ya kalau menurut saya sih lebih bijak, ya kan, lebih bisa memahami apa sebenarnya yang menjadi pergumulan yang sedang dihadapi oleh orang Kristen zaman sekarang ini, kan seperti itu. Nah, sebenarnya gitu. Makanya ketika kita mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan, sama seperti gini Bu, sama seperti ketika saya dulu, saya memang sekarang tidak sebagai gembala, ya karena saya dalam sebuah pekerjaan saya itu, jadi di gereja saya itu tidak boleh lagi memegang satu pengembalaan, yang gitu. Tapi saya tetap seorang hamba Tuhan, pendeta, tetap itu. Nah, jadi waktu saya dulu mengembalakan jemaat, ya kan, di daerah Jambi sana, ya kan, bukan di kota tapi di pelosok di daerah transmigrasi, ya kan, saya juga tidak menutup diri bahwa dari jemaat yang saya layani apa sih yang mereka butuhkan, kan seperti itu. Gitu. Apakah khotbah yang monoton, ya, yang cenderung datar, atau khotbah yang hanya kesaksian pribadi, atau khotbah yang berisi pengajaran. Nah gitu. Saya sebagai hamba Tuhan, pendeta, harus mampu memahami itu. Oh, ternyata jemaat yang saya lain itu, ya kan, permintaan mereka itu khotbah pengajaran. Nah, ketika saya mengetahui apa yang menjadi permintaan mereka, apa yang mereka rindukan, ya saya penuhi apa yang menjadi kerinduan mereka. Ya saya khotbah tentang pengajaran, ya kan, tidak khotbah tentang kesaksian atau tidak khotbah tentang hal yang lain, tapi saya khotbah tentang pengajaran. Nah itu, saya dulu Bu, waktu saya di Jambi saya memegang 4 pos pelayanan Bu, itu tempatnya Bu. Iya. Jadi hari Minggu itu saya tuh harus menempuh jarak 100 km total seluruh perjalanan itu. Nah itu, karena namanya daerah perkebunan kan, transmigrasi, tidak aspal, jalan merah. Jadi kalau hujan becek, tahu lah ya, Pak. Kalau musim kering, kemarau, berdebu. Nah, jadi gitu. Berdebu, jadi, tapi saya tidak peduli. Jadi ada 4 pos pelayanan yang saya harus layani setiap hari Minggu dengan jarak tempuh kalau ditotalkan semua itu 100 km. Saya tempuh tuh Bu. Nah itu. Dan kondisi jemaat itu berbeda. Di pos A ini begini kondisi jemaatnya, di pos B ini, di pos pelayanan B ini begini,
di pos pelayanan C ini begini, di pos pelayanan D ini begini. Jadi saya atur, Bu. Pagi jam 8, lanjut lagi jam 10, jam 10 jam 11, lanjut lagi jam 2 siang, lanjut lagi jam 4 sore atau jam setengah 5 sore. Nah, seperti itu. Sampai jemaat saya itu bilang, Pak Pendeta, enggak capek ya? Enggak, saya bilang. Karena bagi saya itu satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Jadi saya harus tahu apa sih sebenarnya kebutuhan dari jemaat saya yang A, B, C, dan D. Itu tidak sama, Bu. Kan itu. Ada satu jemaat saya itu murni orang Nias semua. Jadi ada satu pos pelayanan saya itu semua orang Nias, tidak ada selain orang Nias. Nah, saya harus memahami apa menjadi kebutuhan mereka. Karakternya juga kan beda-beda ya. Iya. Beda-beda. Ada yang majemuk, ada orang Karo, ada orang Batak, Toba, ada orang Jawa. Jadi saya harus menyesuaikan. Jadi seperti itu juga. Nah, seperti juga yang saya alami ketika saya menjadi YouTuber Kristen, kan gitu. Saya harus juga memahami apa sih sebenarnya kebutuhan, apa sebenarnya yang diinginkan oleh para netizen sekarang ini, orang Kristen sekarang ini. Oh, mereka butuh pengajaran. Maka saya buatlah, saya berkolaborasi dengan Pak Jevanya. Ya Pak, kita buat di channel saya ini tentang pengajaran karunia. Nah, seperti Ibu ada saat kemarin ikut kan karunia. Kita buat beberapa hari membahas karunia. Nanti apalagi begini. Nah, seperti itu. Karena ya di sisi lain juga, saya lihat sekarang yang diinginkan oleh netizen ini kesaksian para murtadin. Nah, di channel saya juga saya tampilkan kesaksian para murtadin. Karena gini, Bu, karena saya juga ikut grup WA itu para murtadin, ya mereka. Nah, itu ya seperti itu. Saya lihat lagi apa yang dibutuhkan. Seperti ini. Jadi gitu. Nah, karena memang dari awal saya memang punya prinsip seperti itu. Kecuali dari awal saya memang punya konsep, udah khotbah saja, khotbah terus. Nah, itu. Tapi dari awal memang saya membuat channel ini, ya saya pengen sesuatu jangan yang monoton, bergantian. Ini, itu, ini. Sama seperti ketika saya juga melayani. Itu tidak monoton, tapi ada hal-hal yang baru. Makanya saya selama 5 tahun itu, jemaat itu tidak bosan dengan gaya pelayanan saya, Bu. Tidak bosan mereka. Itu. Nah, jadi seandainya saya tidak menjadi sekarang ini dalam pikiran saya, mungkin saya tetap mengembalakan mereka karena mereka sangat kehilangan ketika saya pindah, kan gitu. Ketika saya tidak memegang seperti itu. Karena memang gitu. Nah, jadi memang itulah juga yang saya terapkan dalam kehidupan saya, ya kan. Bagaimana supaya orang itu tidak jenuh, ya kan, tidak merasa bosan dengan channel saya, ya saya berkolaborasi gitu. Nah, tapi saya tidak menutup kemungkinan juga. Mungkin juga ada dari antara netizen ini mungkin yang kontra dengan saya, itu tidak masalah. Biasa itu. Waktu saya waktu saya mengembangkan jemaat juga ada saja 1-2 orang jemaat yang tidak suka dengan saya, tapi saya tidak mempedulikan itu. Masa saya harus mengorbankan 1 orang yang tidak suka dengan saya, mengorbankan yang 99 orang. Gitu. Nah, kalau bisa saya enggak gitu. Tapi saya tidak menjauhi mereka. Nah, itu. Saya tidak malah udahlah aku begini, enggak. Saya tetap melayani mereka. Nah, seperti itu. Itu kalau saya pribadi seperti itu, Bu. Selera orang kan beda-beda ya, Pak ya. Masa nggak mungkin selera orang ini seragam. Terus kalau kalau udah tahu selera orang nggak seragam, masa kita harus melakukan perlakuan yang seragam juga? Ya korban yang tidak suka gitu kan. Korban yang tidak suka gitu ya. Ya gimana pun juga ya kita harus ini juga lihat memang audiens kita. Itu mah sudah kewajiban sudah standarnya orang yang mau menyampaikan informasi, mau yang mau menyampaikan apapun ya dia harus tahu audiensnya siapa. Nggak mungkin kita ngomong gaya dewasa kepada anak-anak dan nggak mungkin kita ngomong gaya anak-anak kepada orang yang dewasa kan gitu. Nah intinya janganlah kita juga para YouTuber ini juga harus lihat diri sendiri juga, koreksi juga motivasinya masing-masing gitu. Kalau kita sudah lupa daratan, kita merasa di atas angin, wah itu bisa kita ditinggalkan Tuhan juga, kan? Iya.
Ada juga, kalau saya sih menilai ada juga YouTuber ini yang merasa di atas angin, lupa daratan gitu. Dan itu lama-lama itu orang seperti itu akan ditinggalkan Tuhan juga, dan ditinggalkan Tuhan, ditinggalkan subscriber-nya juga. Iya. Kalau saya membiasakan diri begini Pak, kalau misalnya channel-channel yang Kristen yang saya pikir ini untuk memberitakan firman Tuhan, walaupun saya nggak suka gayanya, saya tetap subscribe. Saya tetap subscribe, saya tetap misalnya pun saya tidak suka saat-saat tertentu dia gitu kan, dia melakukan kesalahan gitu. Saya tetap bertahan supaya dia tentu ada saatnya dia berubah gitu. Dan saya berharap ya janganlah terlalu jor-joran nyalahin orang gitu. Kita sebagai orang Kristen sudah sewajarnya kita mengingatkan, misalnya kalau kita merasa si ini salah gitu, si A salah gitu, YouTuber yang ini salah gitu. Tapi kita ya jangan jor-joran gitu, jor-joran mengitukan kesalahannya itu. Kalau kayak begitu saya rasa itu nggak akan sampai, yang terjadi adalah permusuhan gitu. Saya melihat ada yang seperti itu. Menurut saya itu memberi hawa yang tidak bagus juga di orang banyak. Jadi akibatnya Bu, gini, kalau saya lihat terjadi persaingan antara YouTuber Kristen. Nah, dan ya akhirnya nanti ya udah saya strike aja dia. Ya, termasuk saya lah salah satu korban kena strike kan gitu. Nah, itu kan seperti itu. Iya, saya korban Bu. Saya korban kena strike Bu. Makanya saya aduh, padahal kan saya kan tidak menambahi, tidak mengurangi video kesaksian ibu itu. Artinya saya terinspirasi dengan video kesaksian itu, maka saya mau membagikan kepada viewer saya. Ya kan, itu sebenarnya tujuan saya itu supaya jadi berkat bagi mereka. Kan gitu, seperti itu. Tiba-tiba saya kena strike. Nah, itu yang saya risaukan. Makanya di layar teologi Rudi saya juga ngomong seperti itu. Harusnya jangan terjadi seperti itu sesama YouTuber, terkecuali ya kesaksian kita tuh dikata-katain kan gitu. Oh, bohong itu kesaksian Bu Nilinda itu bohong, bla bla, oh jangan. Nah, itu baru wajar kalau kita kena strike. Kalau menurut saya sih wajar. Dan saya juga kalau misalnya saya kesaksian dan kesaksian saya itu mungkin dibantah lah, dibilang sesat lah, atau dibilang ngaco lah, atau dibilang bohong lah. Nah, saya wajar saya strike dia. Tapi selama kesaksian itu benar, artinya tidak ditambah dan tidak dikurangi, dan tujuannya juga positif, benar. Kalau misalnya itu tidak ada guna lah para YouTuber Kristen itu saling strike kan gitu. Ya kan, itu. Karena gini Bu, karena kita akan dilihat dan ditonton oleh viewer kan seperti itu. Oh, ternyata wah ibu ini, bapak ini ternyata percuma aja dia. Nah, itu akhirnya kan dia aja kayak semacam kayak kemarin Louis Prasetyo men-strike sang debater kan banyak juga hujatan kepada Louis Prasetyo kan gitu. Nah, itu orang tidak nyangka kan gitu. Sama kayak Pak Pendeta Mel Artok sampai sekarang masih tidak mencabut strike-nya terhadap Alex TV 7. Kan banyak juga orang membuli Pak Mel Artok kan seperti itu. Nah, saya pengennya itu YouTuber rohani kesan itu janganlah seperti itu, saling strike karena tanda kutip ya, takut tersaingi atau ini video kita tuh di-upload ulang oleh YouTuber yang lain sehingga menguntungkan YouTuber lain. Nah, itu saya paling anti seperti itu Bu. Saya pribadi juga kalau toh nantinya saya juga banyak viewer saya atau banyak subscriber saya, ada YouTuber baru mengambil video saya, silakan, tidak masalah, asalkan jangan ditambahi, jangan dikurangi, dan jangan dihujat. Nah, seperti itu. Silakan ambil aja. Mau tanpa izin saya, silakan. Kalau saya gitu, Bu. Silakan ambil. Selama YouTuber yang baru ini mengambil video saya untuk tujuan yang positif, yang baik. Nah, untuk jadi berkat bagi orang lain, silakan. Nah, seperti itu. Iya. Semakin banyak yang dengar ya semakin istilahnya semakin luas lah berita firman Tuhan itu, ya nggak Pak? Benar. Iya, benar. Itu. Toh juga gini Bu. Toh juga ketika juga nih, saya kayak kita sekarang ya. Nah, tiba-tiba ada YouTuber yang baru mengambil video saya. Ya kan, video kita ini sekarang ini, sharing kita nih. Nah, bagi saya tidak takut tersaing oleh YouTuber baru tuh.
justru orang kan lihat siapa sih si Bagus itu, Pak Bagus itu, yang mana channelnya? Orang kan cari sendiri di YouTube kesaksian Pak Bagus. Dan orang akan mensubscribe channel saya. Tidak hanya channel YouTuber yang baru ini, tapi channel saya akan dilihat dan akan disubscribe oleh penggemar channel yang baru ini. Kalau saya seperti itu. Jadi saya tidak takut disaingi oleh YouTuber yang baru ini. Justru saya senang kalau dia juga berkembang sebagai YouTuber baru seperti itu dengan mengupload channel saya. Nah, kalau saya biasanya seperti itu, Bu. Gitu, Bu. Kemarin tadi malam saya tonton rekamannya Layar Teologi. Itu tanpa ragu masuk dan bercerita, memberikan masukan. Jadi sebenarnya semakin banyak yang mengupload itu konten itu malah sebenarnya justru menguntungkan. Ya. Kalau istilahnya tanpa ragi itu bukan bagi-bagi kue, tetapi kue yang lain yang dapat gitu. Bukannya satu kue dibagi-bagi, bukan itu sistemnya kalau di YouTube ini gitu. Perlu juga itu dimengerti oleh para YouTuber ini supaya nggak terlalu terhadap orang lain, terutama terhadap saudara yang sama-sama memberitakan firman Tuhan ya. Nggak perlulah yang strike seperti itu gitu. Nyatanya kondisinya seperti itu. Lalu apa yang mau diinikan, apa yang mau dikejar dengan strike ini gitu. Mau dapat apa gitu. Bukan itu jadinya malah bikin duri kalau seperti itu gitu. Dan kita pun yang menonton ini sebenarnya kalau dewasa sih kita bisa menilai, wah begini tuh ini nggak boleh ditiru gitu. Tapi kan ada orang yang nggak dewasa menonton ikutan emosi, ikutan marah, maki-maki ya kan akhirnya dosa yang jadi. Iya dosa yang jadi. Ya menurut saya kalau kayak begitu itu nggak membangun dirinya dia sebenarnya. Buat dia yang strike juga sebenarnya merugikan gitu. Nah sama lah seperti kemarin Pak Louis Prasetyo kan gitu. Walaupun pada akhirnya kita tahu di baliknya ternyata seperti itu gitu. Setelah mereka klarifikasi gitu ya kita tahu ternyata di baliknya begitu ada sebenarnya kekurang pahaman secara detail gitu. Akhirnya seperti itu gitu. Tapi menurut saya peristiwa itu cukup menjadi pelajaran loh buat semua. Mungkin peristiwa itu memang perlu ada. Perlu ada gitu. Cuman sayangnya Pak Melato kayaknya nggak belajar. Iya, itu. Apalagi yang mirisnya kan kita kan ya YouTuber rohani ini kan latar belakangnya kan pendeta kebanyakan. Ya kan? Jadi apa pandangan dari viewer ya kan para netizen ketika melihat waduh pendeta kok gitu. Nah, itu yang saya upayakan tuh jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai saya men-strike orang lain ketika orang lain itu mengambil video saya. Nah, seperti itu, Bu. Makanya saya sangat senang, sangat setuju dengan beberapa teman-teman kayak Pak Paul Zhang, Sang Debater dan yang lainnya. Ya kan, ketika saya telepon beliau, mereka, Bapak ini dosa izin lah, pokoknya ambil aja. Nah, saya senang seperti itu. Itu selama memang tujuannya untuk baik, untuk membangun, untuk ambil aja. Nah, seperti itu. Nah, maunya YouTuber Kristen itu harusnya seperti itu. Jangan takut terjadi persaingan. Artinya jangan merasa nanti subscriber saya itu pindah ke dia. Enggak. Itu. Karena di Indonesia ini orang Kristen itu banyak. Nah, itu. Yang akan melihat dan menonton channel YouTube dan kemungkinan kayak Ibu Adasa kan, Ibu Adasa subscribe saya, subscribe Pak Paul Zhang, subscribe teologi. Artinya satu orang bisa banyak ya kita mau subscribe orang kan itu. Jadi artinya jangan takut ketika saya mensubscribe seseorang tiba-tiba nanti ada sesuatu yang bagus saya pindah saya unsubscribe yang si A ini
saya pindah. Tidak seperti itu. Kalau saya gitu, saya subscribe semua. Jadi para apologi Kristen, saya semua subscribe. Mau bagaimana omongan mereka, mau apa, saya dukung mereka. Saya subscribe. Kenapa? Karena tidak ada ruginya bagi saya untuk mensubscribe para apologi Kristen, Bu. Itu memang. bagi saya. Dan biasanya kalau semakin sering diupload kan itu kontennya semakin viral kan, malah menguntungkan gitu. Iya. Tapi intinya kalau saya, harapan saya ya buat YouTuber ini boleh motivasinya itu tetaplah motivasinya untuk menyenangkan Tuhan. Supaya apa? Supaya nanti supaya nggak tergilas oleh duit, nggak tergilas dengan kesombongan, nggak tergilas dengan popularitas, gitu. Terus ya itulah intinya. Motivasinya apa dari awalnya? Motivasinya menyenangkan Tuhan. Kalau menyenangkan Tuhan, balik lagi ke situ supaya tetap di relnya gitu. Jangan sampai keluar dari rel gitu. Saya yang paling saya sedihkan itu kalau itulah, kalau menurut saya kesombongan yang membuat seseorang itu membuat dia menjelekkan channel yang lain, men-strike itu yang lain. Kalau buat saya itu gitu. Iya. Jadi sebenarnya kita harapkan, Bu, dari apologi Kristen ini atau YouTuber Kristen ini, ya seperti Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi selama yang kita katakan kebenaran firman Tuhan, entahkah itu tentang Alkitab, kesaksian, khotbah, renungan, atau tentang debat agama dan lain sebagainya, selama kita membuat konten itu untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Entahkah itu subscriber, entahkah itu mungkin juga monetasi dari YouTube, akan datang sendiri. Kalau bagi saya gitu, Bu. Selagi kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam channel kita, ya kan, dan itu jadi berkat bagi orang lain, pasti akan datang sendirinya, Bu, seperti itu. Iya, gitu. Betul, Pak, betul. Ada satu lagi yang itu yang tadi mau saya sampaikan. Jangan sampai nanti kita jadi batu sandungan. Gitu. Buat saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita yang imannya masih lemah lah, mungkin yang boleh dibilang lemah, atau yang orang yang masih ragu-ragu yang pengen tahu gitu. Jadi akhirnya mundur, begini toh gitu. Wah, apalagi yang kata Bapak bilang dia itu seorang hamba Tuhan. Wah, itu mah apa sih, kayak firman Tuhan itu pantasnya dikalungin batu kilangan ya, Pak? Batu kilangan ya, itu. Iya. Ya itu kan serem banget itu. Serem banget. Jangan sampai lah gitu. Iya. Dan harus diketahui bahwa nggak bisa orang sama pendapatnya. Iya. Setuju. Dan itu tidak akan mungkin. Karena memang kita punya latar belakang yang berbeda, dan dari sononya kita lahir pun tipe-tipe otaknya tuh berbeda-beda tuh. Kalau orang itu orang pendidikan, orang yang pernah belajar psikologi itu dia pasti tahu. Itu cetakannya dari lahir pun itu tipenya udah berbeda-beda kan. Udah berbeda-beda gitu. Jadi kalau akhirannya tidak sependapat, ya hargailah gitu. Hargailah, sama seperti yang kita harapkan kan di Indonesia ini kan, seperti yang Bapak Paul Jang bilang itu, yang dia harapkan adalah apa? Saling menghargai perbedaan, terima perbedaan itu dengan baik gitu kan. Kita misalnya ngomong ngata-ngatain saudara kita, wah saudara kita yang dari sono misalnya agama seberang gitu, nggak mau menerima perbedaan, tapi ternyata di dalam kita sendiri tidak juga menerima perbedaan, ya kan? Sebelah sono pemahamannya begini, kita paksain dia supaya pemahamannya dengan kita. Bukankah itu kita juga sudah tidak toleransi?
Kalau menurut saya itu orang seperti itu juga udah bukan orang yang toleransi. Iya, Gitu. Dia justru kadang orang gini, kadang orang mengajak orang lain berpikir, tapi di luar kesadarannya dia menekan orang lain untuk mengikuti pikirannya dia. Itu kan sama saja orang lain nggak berpikir gitu. Itulah ya, kira-kira. Saya segitu saja yang ingin saya curhatkan, Pak. Iya. Saya udah lama ini curhat. Iya, saya juga senang, Bu. Makanya saya senang ketika layatologi Rudi dia dia mengkombinasikan yang selama ini kan layatologi itu kan selalu begini, tapi sekarang dia sudah mengkombinasikan dengan NCB, nangis, curhat bersama. Itu saya senang juga tuh. Jadi artinya orang itu tidak bosan. Itu, Bu ya. Oke, Bu Ada, terima kasih banyak atas sharingnya. Iya. Sebenarnya kan memang sebenarnya kan kayak kami ini kan sebenarnya boleh dibilang orang yang pengetahuan pengetahuan teologinya ya pas-pasan lah, yang didengar di gereja, yang dibaca dari renungan gitu. Ketika ada dialog lebih efektif rasanya. Kalau di gereja kan kita monolog gitu. Iya. Ketika ada dialog, jadi pas kita ngobrol dengan Bapak layar teologi Pak Rudi, jadinya bisa menikmati. Iya. Itu sebabnya, makanya suka nongkrong di tempatnya dia. Iya. Oke, Bu Ada, terima kasih banyak Bu atas sharingnya. Iya. Tidak terasa kita mau satu setengah jam ini. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, Tuhan memberkati selalu. Terus ya, Pak. Iya, dan kita akan jumpa kembali di sesi yang berikutnya, Bu. Apalagi ini, Bu ya, nanti saya akan masukkan Ibu ke grup. Jadi supaya Ibu selalu update kapan kita nanti pengajaran tentang karunia. Nanti habis karunia itu seperti yang dibilang oleh Pak Zevanya itu tentang Trinitas, tentang nanti banyak hal, Bu. Jadi Pak Zevanya itu seorang pengajar. Jadi memang bagus beliau. Ngajar di mana sih, Pak? Dia itu banyak, Bu. Jadi dia ngajar Mandarin, ngajar bahasa Ibrani. Jadi banyak, Bu, dia. Dia memang seorang pengajar. Itu. Jadi memang karunia dia pengajaran. Makanya kenapa saya senang mengundang beliau untuk di Zoom meeting saya seperti itu. Karena supaya juga memperlengkapi. Karena di Zoom meeting kita tuh, Bu, itu basicnya itu bukan jemaat, Bu. Jadi hampir rata-rata 50% jemaat ya, kaum awam, 50% pendeta hamba Tuhan. Jadi kita saling melengkapi, Bu. Jadi di Zoom meeting itu iya gitu, Bu. Jadi sekalipun kita pendeta, ya kita tuh pengen belajar juga. Belajar juga seperti itu, Bu. Iya, apalagi kami. Makanya saya bilang kuliah gratis ya, kita ngikutin aja lah. Itu biasa ya. Luar biasa tuh Pak Jek itu. Bagaimana dia punya talenta di situ. Bapak depannya itu dosen, Pak. Bapaknya depannya itu dosen. Bukan dosen dia. Dia seorang hamba Tuhan, dia seorang pendeta. Tapi memang talenta dia di pengajaran, Bu. Itu talenta dia. Iya, seperti itu. Tidak hanya berkhotbah, tapi dia pengajaran. Jadi makanya kenapa kita libatkan dia untuk mengajari kita itu seperti itu, Bu. Itu. Oke. Terima kasih deh, Pak, diundang, Pak ya. Oke, terima kasih banyak, Bu ya. Ya, sampai ketemu di sesi yang berikutnya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Oke, Salam. Pak. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati. Demikianlah saudaraku yang terkasih, sharing kita, ya, pembahasan kita dan argumentasi saya. Kiranya boleh kita pahami, dan semata-mata saudara, saya membuat argumentasi saya ini bukan memecah belah para YouTuber Kristen, tidak. Ya, bagaimana kita juga sebagai netizen, viewer, penonton, pendengar, kita juga bisa saling mendukung lah, ya, bisa saling mendukung para YouTuber Kristen rohani ini, apologi Kristen ini, supaya kita bisa maju bersama-sama dan boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Terima kasih, selamat sore, salam sehat selalu. Jangan lupa saudara, karena ini channel baru saya, channel yang lama saya itu kena strike ya selama 3 bulan sampai bulan Oktober. Saya minta tolong untuk like dan subscribe channel saya ini supaya lewat channel saya ini kita juga bisa saling berbagi berkat satu sama lain. Salam sehat selalu. Terima kasih. Tuhan memberkati kita selalu. Shalom.